Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Lutfi Anggreni, Widya Puspitasari, Aufa Alfariki, dan Ulfatur Rahmah. Kami di sini akan membawakan materi pengembangan bahan ajar modul. Langsung saja ke materi yang pertama, pengertian dari bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan, baik informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis dan menampilkan secara utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam pembelajaran dengan tujuan untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Jadi bahan ajar di sini dapat membantu siswa untuk belajar lebih mandiri dan belajar tanpa bantuan dari guru. Langsung saja, bahan ajar modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya, agar mereka dapat belajar secara mandiri dalam artian tanpa bantuan atau bimbingan dari guru. Jadi bahan ajar di sini disusun secara sistematis dari pembelajaran dasar hingga ke tingkat yang lebih sulit dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi bahasa modul harus disesuaikan dengan peserta didik. Jadi kalau tingkat SMP bahasanya itu setara dengan tingkat SMP, dan begitupun kalau tingkat SMA bahasanya lebih dikedalamkan ke tingkat yang lebih ke SMA, tingkat SMA, agar mudah dipahami dan peserta didik dapat menelaah apakah pembelajaran itu. Karakteristik modul. Menurut Prastowo ada 7 karakteristik modul. Yang pertama, modul dirancang untuk sistem pembelajaran mandiri. Jadi modul disusun gunanya untuk pembelajaran mandiri tanpa ada bimbingan dari guru. Yang kedua, modul menerapkan program pembelajaran yang utuh dan sistematis. Ya, yang disampaikan tadi, sistematis di sini belajarnya dari yang dasar hingga yang tingkat sulit. Yang ketiga adalah modul mengandung tujuan, bahan atau kegiatan evaluasi. Jadi modul di sini mengandung tujuan dari pembelajaran dan bahan atau kegiatan. Jadi di dalam modul di sini ada indikator. Jadi indikator untuk mencapai suatu pembelajaran yang akan dilalui. Dan yang terakhir ada evaluasi. Jadi dalam bahan ajar modul di sini dilengkapi evaluasi atau digunakan untuk mengetahui seberapa pahamkah peserta didik memahami materi yang telah disampaikan dalam modul. Yang keempat, modul disajikan secara komunikatif dan dua arah. Jadi modul di sini disajikan komunikatif dan dua arah. Jadi modul menjelaskan suatu pembelajaran dan siswa adanya evaluasi itu siswa memahami, lalu apa yang dipahami itu dievaluasi dalam soal-soal. Jadi bersifat dua arah. Yang kelima, modul diupayakan agar dapat mengganti beberapa peran pengajar. Yang keenam, modul memiliki cakupan Yang keenam, modul memiliki cakupan bahasan terfokus dan terukur. Jadi maksudnya terfokus itu ketika mempelajari alat ukur. Modul hanya mempelajari alat ukur itu saja karena itu yang pelajaran dasar hingga yang tingkat sulit. Yang ketiga adalah modul mengandung tujuan, bahan atau kegiatan evaluasi. Jadi
modul di sini mengandung tujuan dari pembelajaran dan bahan atau kegiatan. Jadi di dalam modul di sini ada indikator. Jadi indikator untuk mencapai suatu pembelajaran yang akan dilalui. Dan yang terakhir ada evaluasi. Jadi dalam bahan ajar modul di sini dilengkapi evaluasi atau digunakan untuk mengetahui seberapa pahamkah peserta didik memahami materi yang telah disampaikan dalam modul. Yang keempat, modul disajikan secara komunikatif dan dua arah. Jadi modul di sini disajikan komunikatif dan dua arah. Jadi modul menjelaskan suatu pembelajaran dan siswa adanya evaluasi itu siswa memahami, lalu apa yang dipahami itu dievaluasi dalam soal-soal. Jadi bersifat dua arah. Yang kelima, modul diupayakan agar dapat mengganti beberapa peran pengajar. Yang keenam, modul memiliki cakupan Yang keenam, modul memiliki cakupan bahasan terfokus dan terukur. Jadi maksudnya terfokus itu ketika mempelajari alat ukur. Modul hanya mempelajari alat ukur itu saja karena itu yang pelajaran dasar. Yang keenam adalah modul memiliki cakupan bahasan terfokus dan terukur. Jadi maksudnya di sini terfokus, modul mempelajari bahasan itu dengan dari dasar hingga yang ke tingkat yang sulit. Dan maksudnya terukur disesuaikan dengan kemampuan peserta didik disesuaikan dengan usia dan pengetahuan dari peserta didik. Yang ketujuh adalah modul mementingkan aktivitas belajar memakai. Maksudnya aktivitas belajar memakai di sini modul digunakan sebagai indikator. Dalam modul hanya terdapat seperti pembahasan. Jadi ada tata cara, ada tujuan dari pembahasan modul itu, jadi digunakan untuk sebagai acuan belajar. Tujuan pembuatan modul. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan gairah belajar siswa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa dalam interaksi langsung dan dengan lingkungan dan sumber belajar lain. Jadi modul hanya digunakan untuk pembelajaran dasar, hanya terdapat sebagai pengertian apakah itu pembelajaran yang kita pelajari. Jadi bukan terfokus dengan di modul, tapi kita juga harus mencari sumber belajar lain seperti buku paket, LKS, atau belajar dari internet. Yang ketiga, memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai kemampuan minatnya. Jadi kan dalam modul itu banyak pembahasan. Jadi menumbuhkan minat siswa untuk belajar seberapakah kemampuan siswa itu. Yang keempat, mementingkan siswa dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Jadi peserta didik dapat mengevaluasi seberapakah pahamkah saya dengan pembelajaran dalam modul ini. Yang terakhir, agar siswa lebih mandiri tanpa bantuan peserta didik. Agar siswa lebih mandiri tanpa bantuan guru. Kemudian ada kegunaan dari modul sebagai penyedia informasi dasar, karena dalam modul disajikan berbagai materi pokok yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Modul sebagai bahan instruksi atau petunjuk bagi siswa. Modul sebagai bahan pelengkap dengan ilustrasi dan foto yang komutatif. Jadi di sini peserta didik tidak hanya terpacu dengan teks, tapi juga dilengkapi oleh ilustrasi atau foto-foto. Jadi peserta didik dapat
mengembangkan apakah yang ada dalam modul itu. Kemudian modul bisa jadi petunjuk mengajar yang efektif bagi pendidik dan menjadi bahan untuk berlatih siswa dalam melakukan penilaian sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Instruksi atau petunjuk bagi siswa. Modul sebagai bahan pelengkap dengan ilustrasi dan foto yang komutatif. Jadi di sini peserta didik tidak hanya terpacu dengan teks, tapi juga dilengkapi oleh ilustrasi atau foto-foto. Jadi peserta didik dapat mengembangkan apakah yang ada dalam modul itu. Kemudian modul bisa jadi petunjuk mengajar yang efektif bagi pendidik dan menjadi bahan untuk berlatih siswa dalam melakukan penilaian sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Di sini saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan tentang unsur-unsur modul. Yang pertama ada rumusan tujuan, yakni tiap-tiap rumusan tujuan itu melukiskan tingkah laku mana yang diharapkan dari siswa setelah menyelesaikan tugasnya dalam mempelajari suatu modul. Yang kedua ada petunjuk, yakni petunjuk ini untuk guru yang berisi keterangan tentang bagaimana pelajaran itu dapat diselenggarakan secara efisien. Petunjuk guru juga berisi penjelasan tentang jenis-jenis kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Kemudian yang ketiga adalah lembar kegiatan. Lembar kegiatan ini memuat materi pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Dalam lembaran kegiatan ini dicantumkan pula kegiatan pengamatan, percobaan, dan sebagainya. Yang keempat, lembar kegiatan. Lembar kegiatan disusun sedemikian rupa sehingga siswa aktif dalam proses pembelajaran. Dalam lembaran kegiatan ini dicantumkan pernyataan dan masalah-masalah yang harus dijawab dan dipecahkan oleh siswa. Yang kelima, yakni kunci lembar kerja, lembaran kerja. Kunci lembaran kerja ini materi pada modul tidak saja disusun agar siswa senantiasa aktif memecahkan masalah, melainkan juga dibuat agar siswa dapat mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Jadi, fungsi kunci lembar kerja ini adalah supaya siswa dapat mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Jadi itu pentingnya ada kunci lembar kerja. Yang keenam ada lembaran evaluasi. Lembaran evaluasi ini berupa tes dan rating scale. Evaluasi guru terhadap tercapai atau tidaknya tujuan yang dirumuskan pada modul oleh siswa ditentukan oleh hasil tes akhir yang terdapat pada lembaran evaluasi tersebut. Jadi berhasil atau tidaknya modul yang disusun itu dapat ditentukan di lembaran ini. Jadi siswa dapat mengevaluasi apa-apa yang kurang atau bagaimana seharusnya yang lebih baik. Yang selanjutnya ada kunci jawaban tes. Item tes tersebut disusun dan dijabarkan dari rumusan tujuan pada modul. Oleh sebab itu, dari hasil jawaban terhadap teks soal tersebut dapatlah diketahui tercapai atau tidaknya tujuan yang dirumuskan pada modul yang bersangkutan. Unsur-unsur modul tadi itu disampaikan menurut Febriato. Selanjutnya, prinsip pengembangan modul. Yang pertama, menetapkan strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai. Pada tahap ini, perlu diperhatikan berbagai karakteristik dan dari kompetensi yang akan dipilih. Yang kedua, memproduksi atau mewujudkan fisik modul. Komponen ini meliputi tujuan belajar, persyaratan pembelajaran yang diperlukan, substansi atau materi belajar, bentuk-bentuk kegiatan belajar, dan komponen pendukung. Selanjutnya, pengembangan perangkat penilaian. Perhatikan dengan baik semua
aspek kompetensi atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada elemen mutu modul. Yang pertama, format. Format ini formatnya menggunakan format kolom, kertas, dan tanda-tanda yang tepat. Yang kedua, organisasi, yakni mengorganisasikan materi, ilustrasi, format tulisan yang sesuai. Yang ketiga, daya tarik. Sampul dan isi harus serasi, ada ilustrasi, latihan soal dikemas harus secara menarik. Yang keempat, bentuk dan ukuran huruf. Gunakan sesuai karakter siswa, perhatikan penggunaan aturan huruf. Jadi harus disesuaikan disesuaikan siswanya. Jadi harus standarnya huruf itu seperti apa. Yang kelima, ruang atau spasi kosong. Hal ini penting untuk menambah kontras penampilan modul. Yang keenam, konsistensi. Semua elemen yang terkait dengan modul harus konsisten atau serasi, seperti itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan modul. Yang pertama adalah analisis SK dan KD. Yang dimaksudkan di sini terhadap analisis adalah menentukan materi-materi mana yang akan memerlukan suatu bahan ajar. Lalu yang kedua adalah menentukan judul-judul modul. Maksudnya, judul modul ditentukan atas dasar kompetensi dasar atau materi pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Yang ketiga adalah pemberian kode modul. Biasanya kode modul merupakan angka-angka yang diberi makna. Jadi seperti misalnya di suatu modul itu ada banyak pembahasan antara materi biologi, materi kimia, materi matematika, itu terkumpul jadi satu modul. Nah, nanti di satu modul tersebut diberi kode. Jadi kalau biologi diberi kode 1, lalu matematika diberi kode 2, dan seterusnya. Lalu yang keempat, yakni penulisan modul. Di sini penulisan modul itu tersusun atas perumusan KD yang harus dikuasai. Lalu yang kedua, menentukan alat evaluasi atau penilaian. Lalu yang ketiga, penyusunan materi. Lalu yang keempat, urutan pembelajaran. Yang kelima, struktur bahan ajar atau modul. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan bahan ajar modul. Nah, di sini keunggulannya, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Yang kedua, guru dan siswa dapat mudah dalam mengulang materi pembelajaran. Yang ketiga, gambar atau foto hitam putih itu mudah diadaptasi ke halaman bahan ajar cetak. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan bahan ajar modul. Keunggulannya, yang pertama adalah siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Lalu yang kedua, guru dan siswa dapat dengan mudah dalam mengulang materi pembelajaran. Lalu yang ketiga, gambar atau foto hitam putih itu dapat diadaptasi pada bahan ajar cetak. Yang keempat, pesan bahan ajar
sudah baku tetap. Tetapi kesuksesan dari suatu penerapan bahan ajar di sini dapat dirangkai kembali baik oleh siswa maupun guru atau instruktur dengan jalan memperbaikinya. Yang kelima, pembelajaran dapat diproduksi dengan ekonomis atau murah dan dapat didistribusikan, lalu mudah diperbaiki juga, dan juga dapat menyajikan gambar diam dan dapat dengan mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Lalu selanjutnya adalah kelemahan pada bahan ajar modul. Yang pertama, sulit menampilkan gambar yang bergerak karena basicnya itu cetak dan cetak di kertas, maka tidak ada yang namanya gambar bergerak ya. Karena kalau bergerak ya menakutkan orang. Yang kedua, pelajaran yang terlalu banyak itu cenderung akan mengakibatkan atau mematikan minat baca pada seorang murid atau pembacanya. Lalu yang ketiga, apabila tidak dirawat dengan baik, maka akan rusak karena tadi basicnya itu cetak dan di kertas. Kalau tidak dirawat dengan baik, apalagi jarang dipakai, jarang dibaca, maka lama-kelamaan buku ini akan rusak. Lalu selanjutnya adalah format atau kerangka modul, dan ini contoh format atau kerangka modulnya. Nah, di sini ada format atau kerangka modul. Yang pertama, ada halaman sampul, lalu ada halaman francis, lalu ada kata pengantar, lalu ada daftar isi, lalu ada peta kedudukan modul, lalu ada glosarium. Selanjutnya, setelah ada komponen ke-6 tersebut, ada bab 1, pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada deskripsi dari suatu modul, suatu yang dibahas oleh modul tersebut. Lalu ada prasyarat. Selanjutnya ada petunjuk penggunaan modul. Lalu ada penjelasan bagi siswa. Ada peran-peran guru. Ada tujuan akhir. Ada kompetensi. Ada cek kemampuan. Jadi biasanya kalau sudah dijelaskan gitu ya, pasti tidak lepas dari mengecek kemampuan. Lalu setelah itu ada bab 2, yakni pembelajaran. Yang pertama ada rencana belajar siswa. Yang kedua ada kegiatan belajar. Di kegiatan belajar dibagi 3, 1, 2, 3. Yang pertama ada kegiatan belajar 1. Di kegiatan belajar 1 ada komponen-komponen yang terdiri dari tujuan kegiatan pembelajaran, uraian materi, lalu rangkuman, lalu tugas, lalu tes formatif, lalu kunci jawaban formatif, dan yang terakhir lembar kerja. Yang kedua ada kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2 ini meliputi dari yang sebelumnya. Kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3, dan seterusnya dari tiap bab-bab suatu modul. Lalu di bab 3 ada evaluasi.
Di dalam evaluasi ada komponen-komponen yang terdiri dari cognitive skill, psikomotor skill, attitude skill, lalu produk atau benda kerja sesuai kriteria standar, batasan waktu yang telah ditetapkan kunci jawaban, dan daftar pustaka. Yang terakhir adalah penutup. Sekian penjelasan dari saya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jurnal yang kami ambil untuk dianalisis yaitu pengembangan bahan ajar dalam bentuk modul fisika kontekstual pada materi fluida dalam pembelajaran fisika di SMA atau MA. Metode penelitian yang diambil oleh si peneliti ini yaitu research and development atau penelitian dan pengembangan atau biasa disebut adalah R&D. Nah, apa sih metode ini? Yaitu Sugiono menyatakan bahwa metode penelitian dan pengembangan yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Jadi, apakah bahan ajar yang dipakai itu efektif atau tidak untuk peserta didik? Apakah baik digunakan atau tidak? Oke, tujuan penelitiannya yaitu untuk menghasilkan bahan ajar atau modul kontekstual fisika pada materi fluida. Jenis penelitian adalah penelitian dan pengembangan research and development atau R&D. Uji coba penggunaan modul dilakukan di kelas 11 1A IA Granada MA Perguruan Islam Arisalah. Instrumen yang digunakan adalah lembaran validasi pakar dan angket siswa. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama yaitu ada potensi dan masalah. Nah, salah satu masalah dalam pembelajaran fisika yaitu fisika dianggap sulit oleh siswa karena siswa sering berpikir abstrak sehingga dihadapkan dengan persoalan fisika dan kurangnya bahan ajar yang kontekstual. Selanjutnya yaitu pengumpulan informasi. Nah, informasi yang dikumpulkan yaitu cara pembuatan modul fisika kontekstual yang komunikatif dan menarik serta materi fisika fluida yang menyebarkan lembar validasi. Selanjutnya yaitu pengembangan desain produk. Yaitu harus memperhatikan 3 komponen, yaitu yang pertama kesesuaian materi. Apakah materi fisika ini dijabarkan sesuai dengan SK dan KD? Terus tampilan dan desainnya apakah menarik atau tidak, dan penggunaan fenomena fisika. Nah, ini apakah soal-soalnya ini tuh sesuai atau tidak, banyak yang terkait tidak dengan fenomena fisika yang terjadi di dunia ini. Oke, yang selanjutnya yaitu melakukan validasi desain. Nah, validasi desain ini merupakan proses kegiatan untuk menilai kelayakan sebuah rancangan atau desain. Yang kelima yaitu revisi desain. Setelah dilakukannya validasi tadi, validasi desain produk dengan pakar dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari desain. Nah, peneliti ini melakukan perbaikan dari desain berdasarkan kelemahan-kelemahan yang telah dikemukakan oleh pakar sesuai dengan bidangnya. Lanjutnya yaitu uji coba produk. Nah, setelah desain modul kontekstualnya ini direvisi, maka dilakukan uji coba. Oke, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan akhir. Hasil dari penelitian ini yaitu menghasilkan yang pertama kesesuaian materi yang disusun dengan kurikulum dan silabus. Yang kedua kesesuaian materi dengan setiap standar kompetensi. Kesesuaian materi dengan setiap kompetensi dasar, relevansi materi yang dikembangkan untuk siswa kelas 11, kebenaran substansi materi pada materi pembelajaran. Manfaat materi untuk menambah wawasan pengetahuan dan latihan evaluasi dengan materi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis jurnal bahasa Inggris, yaitu Design and Development Basic Module Based of Learning Style and Appropriate Technology by Employing Eastman Instructional Design Model. Yang ini bahasa Inggrisnya, yang ini bahasa Indonesianya. Dari sini, dari analisis ini yaitu Eastman
menunjukkan bagaimana merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan, mengevaluasi, dan mengatur kegiatan pembelajaran penuh secara efektif sehingga dapat memastikan kinerja yang kompeten oleh siswa. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang dan mengembangkan modul berdasarkan gaya belajar dan teknologi yang sesuai menurut Eastman International Design Model for Physics dalam peraturan pendidikan menengah dan untuk menguji efektivitas modul. Terus langkah-langkahnya yaitu input, proses, output, umpan balik, belajar. Oke, hasilnya yaitu efektivitas modul diuji dan dikemukakan bahwa modul itu efektif untuk pelajar visual, peserta didik aktif, dan peserta didik reflektif. Namun modul kurang efektif untuk pembelajar verbal. Ini menunjukkan bahwa model pembelajaran Eastman berhasil diterapkan dalam desain dan pengembangan modul fisika dalam peraturan pendidikan menengah Malaysia. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.